Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Bahyanatul Hawa yang merupakan siswi kelas 10 dari SMA Negeri 7 Kota Bogor. Teman-teman tahu nggak sih, menurut laporan Transparansi Internasional, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara paling korupsi di ASEAN. Kok bisa Indonesia menduduki peringkat kelima? Nah, tercatat lebih dari 500 kasus yang terjadi di Indonesia dengan lebih dari 1.173 tersangka pada tahun 2022. Sebelumnya, apa sih itu korupsi? Yuk kita bahas sama-sama. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruption yang artinya buruk, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Menurut Robert Klitgard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dalam negara di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut laku pribadi. Penyebab terjadinya korupsi di antara lain adalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama akan semakin meningkat. Lalu ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, dan beberapa faktor yang lainnya. Dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara diantaranya melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapat. Bahkan korupsi juga bisa menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sebagai pelajar yang sadar akan hukum, kita harus memiliki 9 nilai integritas anti korupsi, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Perilaku anti korupsi harus ditanamkan sedari dini karena pengetahuan dasar tentang korupsi harus diketahui oleh seluruh kalangan dari yang muda sampai yang tua. Kita sebagai generasi muda bisa loh memberantas korupsi dengan cara selalu mengutamakan kejujuran di setiap kegiatan. Yang kedua, taat pada aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu yang terakhir, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler yang terancang secara terpadu dan kreatif. Bunga mawar, bunga selasih. Sekian dan terima kasih. Saya Bahyanatul Hawa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.